sekalian? Semoga kalian pada ini dan hari-hari berikutnya dapat diberikan kesehatan, ketegasan, berikan kemudahan. Bisa ikuti pelajaran dengan Anda. Oke, sebelum saya menjaga kelasnya untuk It's time to have first break. bersama. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Setelah kita berdoa, sebelum saya presentasi, saya lakukan cari dulu aja ya, atau mainkan lagu. Saya akan lagu ini dulu, saya dulu ya. Jadi nanti siapa-siapa yang hadir atau tidak? Jessica Ayu. Mana? Iya. Octavia. Rajin. Indria Juwita Kasari. Hadir. Ismia bin Suta. Ya. Wedis Apriliani. Sulasada. Musianawati. Lutfi Atikasari. Lutfia Ikmawati. Magatul Atami. Aida Fatimi. Ya, Arya Catering. Arya Ufa. Mayola. Nega Ayu. Maybi Diana. Mayriga Ayu Bintali. Delia Eka Yunita. Mary Cia. Kita Jana. Monica Andi. Muhammad Bagas Adla. Rupiah Elsa Fitriani. Nabila Ika. Nabila Nailani. Nadia Putri. Nadia Sylvia. Naila Harifatul Nisa. Naila Hilma. Naswa Zara Salsahia. Nasihatun Nisa. Nesa Amin Wira Mawati. Iken Refalia. Ina Ananda Rahmawati. Ina Ayu Norma Hindu. Dan kita kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional ya, agar kalian nanti bisa tumbuh semangat jiwa nasionalismenya, kita lupa dengan lagu-lagu nasional kita sama-sama menyanyi ya, tapi begini ya.
The first prayer for the family in following Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih sudah. Ya, sudah masuk. Dan melihat saya itu jadi tadi buron. Ya, saya akan menanyakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang terpahami atau absensi. Kira-kira ada yang masih ingat materi-materi yang kemarin sebelum ke materi sekarang? Ya silakan, tentang apa materinya yang kemarin? Materi kemarin itu mengenai peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Oke, benar. Kira-kira ada lagi yang masih ingat materi kemarin? Apa sih analisis SWOT materi yang kemarin? Mungkin ada yang tahu wajarnya atau pengertiannya analisis SWOT? Silakan bisa ya kiri. Itu terkait kekuatan. Dia sendiri itu tidak sia-sia kelemahan, lalu awal kondisi kita dua dan diferensiatnya agama. Nah, itu gambaran materi yang lalu. Hari ini kita ganti materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan haki hak atas kekayaan intelektual atau sekedar haki juga bisa haki. Dan nanti ada beberapa pertanyaan romantis yang ingin saya tanyakan kepada kalian kaitan haki. Mungkin ada nanti yang tahu. Saya kira ada yang sudah paham atau mungkin sudah baca kaitan maksud dengan hakim menurut kalian. Siapa yang kira-kira antara kalian tahu menurut pendapat kalian kaitan materi hakim? Beras apa itu? Mungkin ada yang sudah kemarin juga ada punya, mungkin ada yang pernah lihat dari internet, baca bisa.
bisa kalau dosen sebagainya mengeluarkan pendapat. Silakan. Jadi adalah pertanyaan intelektual yang merupakan cara yang diberikan kepada hasil oleh pikir manusia sebelum menciptakan produk atau jasa yang dijual. Ya boleh. Jadi juga bisa juga pemberian hukum ya, kepada masyarakat agar karya itu bisa terlindungi, tidak dipalsukan orang, tidak boleh dibaca orang. Kan banyak yang sekarang itu kan pemalsuan, membacakan itu, karena itu hati itu penting. Terus mungkin ada yang tahu lagi apa yang dimaksud dengan intelektual. Ya, akan pilih. Intelektual dapat diartikan sebagai cerdas, berakal, berpikir jernih, berguna dan berpengetahuan. Benar. Itu pengertian tentang pemahaman hati. Nanti ada beberapa materi, beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan hati di masyarakat, di lingkungan sekitar, di kelompok organisasi, di wirausaha dan sebagainya. Hati itu bisa digunakan perorangan, bisa digunakan kelompok atau organisasi, bisa digunakan perusahaan dalam mengajukan hak atas kekayaan. Oke, saya akan sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran dan yaitu antara lain kaitannya kami tentang adanya melakukan hak atas kekayaan intelektual dengan di RT Landas, dan tahapannya nanti kalian mengambil konsep hak atas kekayaan intelektual bisa menyiapkan prosedur pengurusan hak atas kekayaan intelektual. Mereka nanti yang juga bisa bagaimana sih cara dia mengurus itu, anggarannya seperti apa, syaratnya seperti apa. Yang terlibat titik penting itu melakukan pengajuan hak atas kekayaan intelektual. Jadi makanya nanti kamu bisa latihan menyiapkan dokumen hak atas kekayaan intelektual dan bisa analisis permasalahan lagi yang terjadi di lingkungan kita atau di lingkungan eksternal di lingkungan masyarakat. Misalkan menghubungi suatu program tentang perizinan. Kalian nanti jangan mampu dilakukan membuat pengajuan. Misalnya nanti syaratnya mesti mengajukan, tapi di kantor mana sertifikatnya ada. Jadi itu kan atas kekayaan itu dibawa departemen Dirjen AKI atau dibawa kementerian kemenkumham. Kemudian departemen AKI. Itu beberapa elemen pembelajaran lagi. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ada sebuah video, bisa nanti diangkat videonya tentang suatu kejadian masalah tadi, yaitu penggunaan pelanggaran cipta yang dilakukan oleh seseorang dan juga atau yang lain besar tampilkan contoh ada permasalahan nyata di masyarakat. Boleh kita ngerti, nanti kalian bisa mencoba untuk membuat misalnya atau nanti yang di fase lainnya
Jawaban sudah dijawab oleh serius dan juga Bersama nanti berdasarkan dengan sosial cinta fashion week yang sangat atas kali ini akan ceritakan fashion week didaftarkan dengan orang jenderal mengenai lantas apa itu nanti dan siapa saja yang dapat mendaftarkan siapa saja sih yang mendaftarkan nama Cipayung Fashion Week ini ke DJKI United Media. Pertama adalah PT Kaido World Entertainment atau yang dimiliki oleh artis umum dan juga PT Kaido ini mendaftarkan nama Cipayung Fashion Week ke HAKI. Kemudian ada juga Selamat Minggu ada Bro, ada juga Daniel Pramudita Santoso ini mendaftarkan nama Cipayung Fashion Week ke DJKI ada satu pihak yang mendaftarkan nama Cipayung saja tidak memakai kata fashion week ini dari PT Tekstil Industri Balapan. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan berdasarkan penelusuran dari website Perumahan Tekstil DJKI hingga pukul 12 pagi, biasa tadi kami sempat melihat langsung dan mengecek bahwa status dari PT Kaido Entertainment ini pemohonannya sudah dicatat kembali dan juga akan minggu ada beberapa sudah menarik statusnya sudah dinyatakan digunakan untuk Astana dan Nabopo ini statusnya masih dalam proses artinya berubah. Kita akan melihat sendiri apa sih sebenarnya hakim perusahaan hakim kalau kita lihat pengertiannya adalah hak atas kepemilikan kemudian kita lihat dari secara kita adalah hak yang mendapatkan seseorang hukum yang menghasilkan hasil dalam negosiasi mana hakim ini dimiliki oleh undang-undang dan di mana setiap orang yang menggunakan atau menggunakan tanpa seizin pemilik dan akan dikenakan sanksi di mana hak kekayaan intelektual ini bisa merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor atau pendesain atas hasil kreasi atau temuan yang memiliki nilai komersial sebagai penghargaan atau melakukan hak yang patut diberikan oleh pemerintah hukum. Selanjutnya, siapa saja sih yang bisa atau dengan hak untuk mendaftarkan hak ini? Karena di grafis berikutnya ini bisa dari pihak ataupun seseorang yang mendaftarkan. Bisa juga dari pihak kelompok, komunitas atau yayasan atau pemilik kemudian dari perusahaan itu bisa mendaftarkan. Siapa yang bisa mendaftarkan hak ini adalah bagian-bagian ini kelompok orang ini. Nah, siapapun bisa mendaftarkan hakim, namun tidak semua berhak untuk mendapatkan dari pendaftaran tersebut. Selengkapnya dari pelaksana tugas Direktorat Jenderal Kekayaan dan Kumham Rasio. Penjelasan bahwa semua orang berhak mengajukan tetapi tidak semua orang harus berhak mendapatkan. Apakah kalau seseorang dalam berpikir sedangkan dari sebaliknya tidak mengajukannya, sebaliknya kita harus mendapatkan bersama. Tapi jadi bagi Anda yang merasa bukan dengan menciptakan hak tidak terus dari tidak mendaftarkan, walaupun saya pun bisa mendaftarkan ke DJKI. Nah, siapa saja sih sebenarnya yang juga konsumen mengajukan hakim ke DJKI bersama dengan komunitas kelompok yang sudah merasa sudah mengalihkan hak surat pernyataan hak mengenai akta kewajiban hukum dan juga selama ada perjanjian hasil dari syarat dan juga prosedur pemirsa berkalian dalam sebelumnya ini lanjutan dari syarat dan juga prosedur nantinya sebagai hukum yang diperiksa ke DJKI nanti akan ada pemilihan yang disetujui atau tidak dalam waktu 2 bulan dari DJKI. Jadi selama 2 bulan kita akan melakukan proses regulasi dan pencegahan lain-lainnya. Nah, selama proses sebelum itu dari DJKI akan melakukan perlindungan yang dibagi bagian dari hasil masuk dari ruangan tersebut DJKI. Apakah dari perlindungan tersebut pada saat media mendapatkan kontes berupa kritik dari masyarakat, jika ada pihak yang keberatan dari pengajuan pendaftaran tersebut, maka bisa diajukan secara tertulis kepada DJKI atau DJKI, kemudian pendaftaran untuk pengajuan tersebut bisa ditawarkan kepada masyarakat yang keberatan dengan pendaftaran tersebut ataupun yang dikritisi, ini bisa langsung mengajukan keberatan kepada DJKI, maka tidak akan bergabungan pendaftaran dan permintaan tersebut. Dan sebelumnya kita akan melihat jenis-jenis apa saja yang bisa didaftarkan ke hakim.
kata-kata saja, karya-karya apa saja. Kalau kita lihat cinta bisa didapatkan dari ada yang menciptakan karya-karya lagu yang bisa didapatkan dari hak cipta. Itu merupakan kemudian merek nama-nama brand yang harus kita sendiri itu bisa didaftarkan melalui kemudian bisa industri itu juga bisa indikasi geografis masyarakat dan itu juga bisa didaftarkan. Misalkan ada sebuah lagu bisnis itu yang mendaftarkan aksi dagang Anda itu bisa didaftarkan. Kemudian desain atau sipil terpadu jadi jenis-jenis yang bisa Anda daftarkan ke DJKI untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. Apa sih keuntungannya kalau kita sudah mengklaim dan mendapatkan hak kita akan lihat kita ini akan datang keuntungan yang akan mendapatkan ya pastinya akan memberikan kejelasan dan menggunakan terhadap pencipta dan penciptanya artinya sudah terdaftar secara hukum jadi jika ada orang yang akan menggunakan hal yang sama itu bisa diberikan saksi kemudian memberikan penghargaan atas inovasi yang menciptakan karya-karya yang kuat dan juga mempromosikan publikasi ciptaan yang bentuk konservatif dan terbuka dengan masyarakat. Masalah keuntungan gerakan itu juga sudah berikutnya juga bisa merangsang terciptanya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten termasuk juga melindungi dan kemungkinan ditiru karena ada jaminan darinya bahwa pelaksanaan kekayaan intelektual hanya diberikan kepada yang berhak atau yang sudah terdaftar. Nah, penciptaan hak kekayaan intelektual ini adalah hak untuk memperoleh permintaan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang perusahaan sehingga mengatakan siapapun yang mendaftarkan hak itu adalah hak yang benar membuat dan menghasilkan karya presiden tersebut. Kemudian pengembangan dalam sektor fact checking bisa. Ini ada contoh lagi kasus nanti akan ada tanya jawabnya. ini salah satu pelanggaran nanti kaitan oleh Tadi sudah ada langsung dari mana promosi juga artinya harus dilakukan kita ada kebijakan beberapa yang
senjata yang dilakukan kalau tidak salah yang sudah dicobakan sangat dilaksanakan tapi apa yang paling besar dan tidak ada jadi yang sudah upaya hukum ya kita tuh ini akan berjalan misalnya juga ada pembicaraan untuk KWS juga ini misalnya kita tidak bicara karena sebelum itu official ya persidangan ini akan dijalankan masih tuntas jadi karya-karya moral yang harus kita bahwa pencipta lagu itu punya hak dan telah dilindungi seperti itu dan ini salah satu bentuk upaya perlindungan dari para pencipta lagu salah satunya seperti ini lakukan salah satu yang dilakukan dari cita kita moral ya besar tidak ada niat untuk menjelekkan lagu tersebut, menyakiti lagu tersebut karena memang cuma untuk biar ini dia kalau dari dia sudah sampai 9,5 miliar ini karena pelanggaran di antara kalian setelah lihat video tadi kira-kira apa saja yang kalian lihat permasalahan di sini? Mungkin ada yang baru silahkan bisa mengeluarkan menyampaikan argumennya atau berarti kaitan masalah ini tadi. Misalkan ya, silakan minta. Ya. Izin berpendapat kalau dari segi kata itu saya mengamati kan mereka itu public figure ya, jadi kalau ada kasus sedikit itu langsung tahu. Terus bagaimana masyarakat kecil atau masyarakat besar itu melanggar HAKI tapi tidak ketahuan, itu bagaimana cara menanganinya? Melihat masalah kata itu kan permasalahan perumahan yang sudah viral ya. Kalau yang pemalsuan itu sebenarnya juga terjadi di masyarakat yang bawah ya. Ada yang diketahui, ada yang tidak. Tapi tetap kalau diketahui tetap ditindak secara hukum. Kalau belum kena tindakan mungkin belum diketahui gitu. Tetap ada tindakan hukum. Kalau mengetahui itu pelanggaran karena undang-undangnya sudah ada. Ya. Ya, itu tadi salah satu permasalahan negara hak. Semua orang itu bisa mengajukan HAKI, mengajukan tersedia untuk bagian HAKI. Tapi juga tidak semua orang bisa mendapatkan izin itu. Ya, kenapa? Kan ada contoh kasus di Jawa Barat di desa Citayam itu ada yang sudah mendaftarkan nama merek namanya Citayam Fashion Group. Citayam Fashion Group. Nah itu ada lagi organisasi kelompok atau jabatan juga namanya sama Citayam Fashion Group. Dua itu Indigo sama Agar Sahabat Mas Gara. Nah itu ada dua aplikasi lagi atau berarti daftar dia. Artinya yang mendaftar pertama tadi yang sudah punya akses dengan nama merek itu, yang kedua juga otomatis cancel dia tidak bisa. Kalau terus tidak bisa karena daftar hati itu kalau langsung daftar dia disahkan
bisa mendapat surat izin. Tapi prosesnya disurvei dulu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Apakah disampaikan juga Pak dulu di media massa, media sosial? Apakah ada yang sama merek ini, nama produk ini dengan yang orang lain pihak lain yang diizinkan? Disurvei dulu kalau dia melakukan kerjanya. Jadi tidak langsung kita datang di kantor lagi langsung melakukan permohonan lagi, kemudian prosesnya agak lama juga melalui dipublish di masyarakat, terus diumumkan di beberapa pihak. Kalau nanti ada yang komplain bisa dibatalkan dengan alasan itu. Jadi semua orang bisa mengajukan pengajuan atau membuat izin itu sangat penting. Karena apa? Produk kalian nanti itu akan lama. Karya seseorang atau organisasi itu akan lama. Tidak dipalsu orang, tidak bisa dibaca kemampuan. Karena tidak punya kekuatan hukum, hukum dari undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah sampai sekarang menyarankan kalian untuk masyarakat itu selalu berkreasi dengan karya-kreasinya itu mungkin karya-karya yang original, yang asli, kemudian supaya dia juga diambil channel itu. Nanti biar karyanya nanti bisa semakin terkenal. Karena apa? Saya tidak mau juga sama ini bagus di medsos. Kamu bisa punya merek sendiri, bisa punya nama barang sendiri. Dan walaupun itu tidak harus perusahaan besar, merek. Sekarang UMKM pun banyak yang kreatif membuat produk-produk baru. Ya, didorong pemerintah karya-karya itu harus segera dibuatkan izin lagi biar semakin terkenal, biar semakin terkenal di masyarakat, biar semakin maju. Manfaatnya itu sangat besar. Jadi itu beberapa kaitan dengan hak. Jadi ada namanya juga prinsip haki. Prinsip haki itu ada ya prinsip ekonomi, prinsip keadilan, kebudayaan, dan sosial. Jadi di dunia usaha itu juga banyak sekali ya pelanggaran-pelanggaran. Tidak hanya di dalam negeri, luar negeri pun banyak pelanggaran. Tapi kalau masyarakat tetap diadakan penuntutan sama pihak yang sudah memiliki, yang sudah menciptakan karya itu. Kalau sudah tidak identifikasi sama dia, ya untuk menuntut perusahaan atau seseorang ya memang sudah untuk. Jadi perusahaan setelah adanya jalan, ada pun dokumen-dokumen lagi itu bisa nanti kalian ada tugas kaitan dengan dokumen itu apa saja, terus nanti bisa dipresentasikan, terus nanti beri contoh kasus-kasus masalah tugas ya dari di medsos, kasus atau masalah pelanggaran HAM. Nanti saya ajak kalian untuk kelompok masing-masing, semuanya mungkin ada kelompok itu dan nanti untuk kelompoknya, terus mendiskusikan KPD yang saya kerjakan. Boleh kalian coba untuk melakukan pembukaan kelompok dan masing-masing dananya. Ya jangan lama-lama, langsung untuk kelompoknya nanti saya kasih KPD. Oh ya, kelompoknya nanti namanya kasih nama-nama kaitan lagi ya. Sebenarnya paten, kita kan kelompok merah, kelompok paten, kaitan lagi.
Oke, silakan jawabannya masing-masing. Ya, kita yang bagus. Oke, bisa langsung bergabung dengan kelompoknya, langsung mencari posisinya dan beratur. Tapi yang seperti kemarin sudah ya lama-lama. Ini nama kelompoknya kelompok paten. Ini kelompok apa ya? Merah Kak, sini. Intelektual. Ya. Ya, misalkan kemasan. Oke, kemasan mudah. Pokok kemasan. Ya, sudah apa? Ya, sudah semuanya terbentuk kelompok-kelompoknya. Biar nggak ngumpulin satu ini loh, kayak di sini. Kita semua misalnya agak di sini. Terus jangan terlalu membelakangi kamera. Iya, agak di sini. Kelompoknya sudah terbentuk semua. Aku sampai juga nya nanti dari apa tidak juga kami diskusikan mencari mencari permasalahan di medsos bebas nggak sama ya dengan kelompoknya lainnya. Terus nanti kalau ada penjelasannya begini, kalau misalkan ada problem tentang pelanggaran ini, misalkan ceritakan untuk apa sebagai penyelesaiannya sama permasalahannya. Nanti ada yang mungkin presentasi dengan biasa, ada satu kelompok yang ingin presentasi menggunakan laptop. Ya, oke. Akan kita bagian dulu. Ini HPD yang kamu kerjakan ya. Nanti ditulis di atas apa yang praktek. Ya semua. Nanti yang ada bikin satu pakai laptop dibuka ya.
Ya, silakan diisikan dan silakan kalian sambil bertanya ke Pak Arus. Bagaimana Pak? Tanyakan dengan masalahnya. Tidak boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Nanti. Terus kalau di hukum nanti di penjara atau tidak, ya, bagian bisa
beberapa penjelasan ada paten, ada merek, ada seperti ya, indikasi geografis, siaga. Kalau desain industri itu misalkan desain untuk botolnya ditiru oleh perusahaan lain, kan betul-betul masanya desain industri. Mereknya mungkin dipakai lagi untuk baik. Ya. Ya silakan. Halo. Oke, sudah menemukan kasus apa atau penyelesaiannya bagaimana? Bisa mulai, silakan. Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita ingin memperkenalkan nama saya Nika Fernanda dari kelas dan ayat 2 bisa disebut Ika. Saya tahu banyak asal dulu. Saya bisa melihat juga maksiat juga. Saya merdeka absen berempat. Energi sebetulnya absen berempat. Saya akan membacakan untuk kasus pelanggaran yang kita.
Yang lagu artinya Dewa 19. When Dewa 19-nya terjerat kasus Hajikal Arjuna Arjuna pada April 2002. Yudhistira Sardi penulis Arjuna mencari cinta merasa keberatan saat Ahmad Dhani CS menggunakan judul novel tersebut untuk lagu dalam Dewa 19. Keseluruhan itu semakin parah bagi Dewa 19 tentang melakukan proses negosiasi yang panjang. Pihak Dewa 19 bersedia menjalin penjelasan dari Arjuna menuju adil menjadi cinta, mencari cinta menjadi Arjuna. Ya. Terus jelasnya? Saya melakukan integrasi atau pengadilan hanya pasal 95 ayat 2 tentang hak seluruh integrasi yang diatur dalam pasal 95 ayat 1 Undang-Undang jalur integrasi merupakan penyelesaian kita yang dilakukan mediasi maupun negosiasi. Jadi pertama saya mencerita yang bertanya dari yang mengatur tentang bisa langsung dijelaskan. Ya, udah kami menjelaskan. Oke, makasih pertanyaannya. Saya izin menjawab. Undang-undang yang mengatur dan juga dapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif soal suatu ciptaan kemudian dalam bentuk nyata tanpa mengalami pembatasan sesuai dengan ketentuan hukum. Ulang untuk apa sih jadi bisa kembali tempat di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja masalah anggaran kita. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Saya. Sini ya, pokoknya sini ya. Kurang sedikit penyelesaiannya Pak. Ya, silakan langsung agak cepat ya. Masuk balik. Jembatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok ATM belajarkan tentang hapus error dan saldo.
Ini perusahaan asal Taiwan. ADC ikut Dan langsung. menurut sampel atau pelanggaran dari 9 juta yang berkerja dibeli dari mobil pekan lalu. Berkat sebutkan pemasukan dan di luar Amerika Serikat. ADC menjadi salah satu mitra usaha Google yang pertama untuk pegang tak paten yang keempat pada tersebut berdasar dari jadi open system jadi baik. Sebelumnya ADC juga mengajukan modal tak paten pada Apple, namun sejauh ini perusahaan ini belum menggunakan dengan anggota ADC kembali maju. Mereka menyatakan Apple telah menggunakan sistem operasi di seluruh ekspor. Keterlibatan itu dalam mengikat ADC merupakan untuk pengajuan tidak paten. Tetapi telah dibuka khususnya pada membuat semakin beberapa syarat pengajuan bagi antara lain yaitu bersifat integrasi dan berjalan syarat dokumen pengajuan bagi antaranya yaitu surat pernyataan nikah, surat pengalihan hak, surat kuasa, fotokopi KTP, fotokopi akta, fotokopi NPWP serta Dan tadi presentasi dari kelompok paten. Silakan tanya apa saja boleh satu pertanyaan. Silakan yang bisa dikenal semuanya. Baik, Apa saja yang rekamannya itu menyebabkan kesehatan lakukan. Saya di mana? Apa saja yang dapat menyebabkan kesehatan lakukan. dijawab. Paten dapat dialihkan karena beberapa hal, antara lain yaitu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tulis serta sebagainya yang dilakukan oleh peraturan demikian dari kelompok kami. Apabila ada yang mempunyai kami sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi langsung saja ini akan mempresentasikan awal dari Ruben Onsu, yaitu Ruben Onsu merupakan salah satu artis Indonesia yang sudah sempat berurusan mengenai tentara. Pada saat itu Ruben ingin menggunakan nama Ruben Onsu dan mendapatkannya dari perusahaan Bensu. Nama Ruben Onsu ternyata
oleh pihak pengadilan. Selanjutnya, Sujono justru mengutus balik pengambilan konsul. Dia meminta Robert tidak meminta sebagai pada bisnisnya. Dan ini pun akhirnya menyebabkan persetujuan dan perusahaan tersebut berhasil memenangkan Cara yang tepat untuk melindungi logo dan merek yang Anda miliki adalah dengan menggunakan dan mendapatkan brand digital. Dengan demikian Anda akan merasa aman, keadilan, dalam memberinya perlindungan yang sah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sampai sini adegannya sih. Silakan. Ya, silakan bertanya. Ada yang tanya nih? Kelompok apa tadi? Ya, itu rekaman ini. Ya, ini Nina mau bertanya ke sini. Silakan. Itu kan memang sudah benar atau sudah seperti itu kayak memaksudkan maksudnya ceritanya sudah jelas gitu. Tapi bagaimana jika misalnya objek bisnis sablon gitu, gambarnya sablon itu lihat di Google atau di dan ceritanya itu belum tentu ada atau belum tentu ada. Nah itu sebenarnya dan melalui Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ina. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaannya silakan dan Ibu. Pertanyaan yang bagus. Tangan untuk silakan yang empat untuk dari jawaban dari pertanyaan kelompok tengah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ina. Kan umumnya apa itu untuk membuat logo pasti akan memakai aplikasi dan pasti dalam satu Indonesia ini pun memakai aplikasi edit yang sama. Jadi dan untuk mencari referensi itu pasti akan mencari Google juga. Jadi untuk seperti itu. Ya, kalau misalnya logo yang didapat itu dari Google ataupun aplikasi lain itu juga atau memang kan kita mencarinya dari Google atau aplikasi lain. Terima kasih ya. Sekian kami mohon maaf. Terima kasih dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Jalan berikutnya yaitu setelah kalian semua ada presentasi, sebenarnya tapi ada banyak hal yang kalian ketahui, banyak hal yang dapat.
ada walaupun ada beberapa kekurangannya. Jadi nanti semakin kalian mendalami, tapi kalian pelajarannya nanti harus lebih fokus lagi belajarnya. Ya, ya. Oke. Kita dari kegiatan kelompok, ya. Saya mungkin ada sedikit jadi kesimpulannya dari materi kesimpulan materi ini adalah kira-kira ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari materi diskusi kalian ini. Silakan yang mungkin punya rekomendasi kesempatan setelah sekian kesempatan ada kolaborasi kelompok tadi. Silakan kesimpulan sebenarnya atau rekomendasi menurut dapat ya, bisa kalian dapat dari sumber buku atau dari ini. Silakan. Oke. Ya, silakan Ina. Kesimpulan yang saya dapat dari materi ini, dengan adanya bukti memaksa pelaku itu dapat diketahui, dan jika ada terbukti memaksa pelaku juga dapat diketahui. Dan di Indonesia itu juga sangat penting karena biar untuk ini produk-produk bisa agar tidak bisa diklaim oleh pihak lain. Ya, cukup itu. Ya, orang ini sudah masuk ke hasil kita. Ini sudah kesempatan dari saya bahwasanya pemerintah sudah menggalakkan kerja-kerjanya pada segala kegiatan UMKM wirausaha lagi agar yang punya karya-karya kita punya inovasi karya itu sudah dipatenkan atau didaftarkan ke registrasi agar karyanya itu tidak mudah dilakukan agar kalian bisa terkenal agar terlindungi dari hukum produk-produknya dua, ya, akan nyaman melakukan kegiatan usaha, akan nyaman dan aman terhadap dengan karya-karya kalian. Oke, sebelum itu saya ingin menyampaikan untuk pembelajaran berikutnya nanti adalah minggu depan itu berkaitan dengan media promosi. Media promosi itu kan banyak kaitannya dengan kegiatan untuk menyampaikan ke masyarakat yang berkaitan dengan produk-produk, berkaitan dengan pengenalan dan berkaitan dengan segala aktivitas wirausaha. Ini dari berikutnya nanti berkaitan dengan beberapa promosi dan pemanfaatan media promosi, bisa media online, bisa media online. Oke, itu yang saya sampaikan. Jika kalian semua bisa mendapatkan manfaat pembelajaran hari ini, ya nanti kalau sudah lulus di masyarakat bisa dicoba untuk dipraktekkan. Oke, lagi dulu pembelajaran dari dengan kita menggunakan Quran, agama dan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.